sastra zaman peralihan. Materi yang kedua, balai pustaka. Materi yang ketiga, Pujangga Baru. Ada yang tahu atau pernah dengar apa itu sastra zaman peralihan? Belum. Baiklah, Ibu akan menjelaskan. Apa itu sastra zaman peralihan? Sastra zaman peralihan sering juga disebut dengan transisi atau suatu karya sastra yang di dalamnya telah terdapat peralihan Hindu ke dalam peralihan Islam. Di dalam karya sastra ini sering terdapat cerita-cerita Hindu, namun motif Islamnya atau unsur-unsur Islamnya tetap ditampakkan. Sejarah sastra ini lebih dikenal dengan sebutan zaman Abdullah bin Abdul Musyir. Ada tahu tokoh tersebut? Tokoh berawal tokoh yang terkenal di Indonesia. Oh, ya, tokoh yang terkenal di Indonesia atau lebih tepatnya tokoh yang terkenal di masa zaman peralihan tersebut. Baiklah, ciri-ciri dari zaman peralihan ini yang pertama yaitu tokoh atau ditokohkan oleh bidadari, dewa dewi yang turun ke langit untuk menjadi anak raja. Ciri yang kedua yaitu lahirnya tokoh tersebut biasanya secara gaib disertai dengan gejala alam yang luar biasa dan disertai dengan lahirnya pedang sakti. Sebenarnya ibu juga tidak mengerti lahirnya dengan gejala yang luar biasa itu, ibu kurang tahu karena memang ibu belum lahir pada zaman peralihan. Ciri yang ketiga yaitu tadi sudah keberapa? Belum. Keberapa? Kedua. Berarti ini ketiga. Berarti ciri yang ketiga yaitu sastra atau ciri karya sastranya biasanya melakukan, si tokoh utama ini biasanya melakukan petualangan secara damai. Setelah melakukan petualangan tersebut, si tokoh utama juga biasanya melakukan petualangan yang secara luar biasa untuk mendapatkan hikmah yang luar biasa pula. Ciri yang ketiga yaitu si anak raja biasanya membawa betua untuk menjadikan negeri yang aman, damai, tentram, dan sejahtera. Ciri yang selanjutnya yaitu petualangan tersebut biasanya dilakukan karena adanya fitnah atau serangan naga atau garuda, atau juga biasanya mencuri putri di dalam mimpi. Untuk ciri yang terakhir, sastra zaman peralihan ini endingnya atau akhir dari cerita tersebut si tokoh utama bahagia dengan istri-istrinya. Mungkin banyak istri-istrinya, sering disebut dengan istri-istri, berarti lebih dari satu istrinya ya dari tokoh utama. Ya, memang biasanya pada zaman peralihan ini si tokoh utama memiliki 1, 2, atau 3, bahkan 4 istri sebenarnya. Baiklah, ada yang bisa ditanya lagi? Ada yang belum paham? Paham. Untuk materi yang kedua yaitu balai pustaka. Apa sih itu balai pustaka? Balai pustaka ini sering juga dikenal dengan zaman 20-an atau zaman Siti Nurbayan. Ada yang pernah baca novelnya? Pernah? Ya, ada yang bisa menjelaskan secara singkat saja. Ya, silahkan. Sejarah singkatnya adalah seorang perempuan itu dijodohkan ayahnya kepada seorang lelaki tua yang bernama Datuk Meringgi. Nah, dan yang dijodohkan tadi itu yang bernama Siti Nurbaya tersebut. Ya, memang novel tersebut memang sudah familiar ya di telinga kita. Sejarah atau balai pustaka ini sering disebut dengan zaman 20-an atau zaman Siti Nurbayan. Mengapa? Tanda tanya. Mengapa sering terkenal zaman Siti Nurbayan, Bu? Iya, karena memang pada zaman itu novel romantisme yang paling terkenal yaitu zaman Siti Nurbayan atau novel dari Siti Nurbayan tersebut. Salah satu cirinya atau beberapa cirinya, yang pertama bahasa yang digunakan adalah bahasa Indonesia, namun masih terkait dengan bahasa Melayu. Itulah sebabnya jika kita membaca novel dari Siti Nurbayan itu, kata-kata atau sedikitnya menyangkut dengan bahasa-bahasa Melayu, bukan bahasa-bahasa yang memang khasnya dari bahasa Indonesia, bukan. Dia memang bahasa Indonesia namun masih menyangkut dari bahasa Melayu. Yang kedua, biasanya persoalan yang diangkat adalah adat istiadat atau perjodohan. Perjodohan kan memang Siti Nurbayan itu tentang perjodohan kan? Atau kawin paksa kan? Untuk ciri yang ketiga yaitu kehidupannya masih berpengaruh pada lokal atau daerah tersebut.
tersebut, daerah itu sendiri, karena memang pada zaman itu belum ada yang lain, belum ada yang itu, karena memang titik awalnya memang di daerah, di lokal tersebut adat istiadatnya memang masih kental. Dan ciri yang terakhir yaitu cerita yang diangkat biasanya memang tentang romantisme. Ada yang ditanya lagi untuk materi yang kedua? Paham? Materi yang ketiga yaitu pujangga baru. Pujangga baru. Jika kita rincikan arti kata pujangga baru, berarti sudah baru ya. Berarti sudah modern kan, tidak lagi tradisional. Memang pada zaman ini terdapat pada karya sastra Indonesia terdapat 3. Awalnya 3, sebenarnya masih ada angkatan 90-an, masih ada angkatan 45, masih ada angkatan 50. Tetapi hari ini gua akan membahas 3 materi awal. Yang pertama zaman peralihan, kedua balai pustaka, dan terakhir yaitu pujangga baru atau yang terakhir dari tiga pokok pembahasan ini. Apa itu pujangga baru? Pujangga baru adalah reaksi atas banyaknya sensor yang dilakukan terhadap karya tulis sastra Indonesia, terutama pada karya sastra yang menyangkut pada rasa nasionalisme dan kehidupan kebangsaan. Apa sih ciri-ciri dari pujangga baru ini? Sesuai dengan namanya pujangga baru, ciri yang pertama yaitu kata yang digunakan adalah kata yang nan indah. Dalam artian memang sudah dirangkai, diperbaiki, memang beda antara dua ini. Memang beda dari zaman peralihan dan beda pula dari balai pustaka. Ciri yang ketiga, apa ciri yang kedua? Ciri yang pertama ada yang masih ingat? Ciri yang pertama tadi masuk itu kata-katanya tuh lebih menarik daripada zaman peralihan dan zaman balai pustaka. Iya, kata-katanya memang lebih indah. Iya. Lebih diindahkan. Nah, ciri-ciri yang kedua ini adalah kata-katanya itu menggunakan kata hiasan. Kata hiasan yang pertama yang sering sekali digunakan pada zaman ini adalah perbandingan. Kalian pernah dengar apa itu perbandingan? Tidak? Pernah. Iya, ada bahasa aku tahu itu apa itu perbandingan. Untuk ciri yang ketiga ini memang agak beda. Iya, memang beda. Yang pertama tadi apa yang pertama kata-katanya? Katanya sangat indah. Katanya sangat indah. Yang kedua? Apa yang kedua? Memiliki Kata hiasan. yang Kata hiasan yang utama digunakan adalah perbandingan. Ya, memang perbandingan ini jika kita melihat sebuah novel atau karya tulis, kata-kata yang sering digunakan memang perbandingan. Dan yang ketiga, kita kembali pada istilah kata-kata. Kata-katanya itu sangat jelas, hampir tidak ada ambigu. Dari bait satu ke bait lainnya, dari lirik satu ke lirik lainnya, istilah saja itu sangat jelas. Hampir tidak ada ambigu, dan bahkan tidak ada memang ambigu. Dan yang keempat, ciri-ciri yang keempat yaitu mengekspresikan perasaan. Biasanya pujangga baru ini menceritakan tentang mengekspresikan perasaan, menggambarkan perasaan, apakah itu sedih, bahagia, tentram, itu memang digambarkan ya dalam pujangga baru ini. Ciri yang kelima, ciri yang terakhir ini Ibu ambil 5 saja ya. Memang masih banyak ciri-cirinya, tapi Ibu ambil 5. Ciri yang kelima, melukiskan. Ciri yang kelima yaitu melukiskan perasaan, melukiskan keadaan alam, melukiskan. Yang penting itu melukiskan. Mereka lebih melukiskan, mengekspresikan. Intinya pada pujangga baru ini memang sudah modern, dari kata-kata, gerakan, semuanya sudah modern. Pada zaman ini sebenarnya terdapat 2 kelompok yang paling berkembang. Kelompok yang pertama yaitu kelompok seni untuk seni, dan kelompok yang kedua yaitu seni untuk perkembangan masyarakat. Baiklah, ada yang ingin ditanyakan atau materi yang kurang jelas bisa Ibu jelaskan kembali? Alhamdulillah agak jelas. Ya. yang nomor 4 kata gimana ya Bu? Yang mana? Yang kata-kata yang sulit, kata-kata yang kecil. Oh ya, kata-kata yang jelas.
membacanya lebih bisa mencerna sebenarnya. Agar kita membacanya, oh berarti inti dari cerita tersebut begini, begini, begini. Tidak dengan ini, kalau sejarah sastra zaman peralihan, zaman balai pustaka, kata-katanya masih agak sulit dirangkai. Tapi kalau dengan balai pujangga baru ini sudah bisa kita menggambarkan, oh berarti inti dari cerita ini begini. Oh ini, gitu. Ada lagi? Tidak. Baiklah, Ibu rasa cukup sampai di sini. Yang ketua kelasnya tolong diabsen, dikasihkan ke Ibu pas jam terakhir kelak. Ya, Ibu akhiri, mohon maaf jika